penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Shalom saudara, warga kerajaan semua. Restoring relationship. Dan kita melihat contoh yang sangat jelas itu bagaimana antara Esau dan Yakub. Esau datang dengan 400 tentara. Tujuannya tidak untuk piknik. Dia mau bantai si Yakub dengan semua yang dia punya. Tetapi Tuhan intervensi. Untuk restore harus repent terlebih dahulu. Kita tahu bagaimana di Sungai Yabok, bagaimana Yakub mengaku, aku ini penipu. Aku menipu kakakku. Tapi dia ketemu dengan yang lebih hebat, yaitu Laban. Ya, ayah mertuanya, saudara, kakak dari ibunya. Itu saudaraku, kalau saya katakan kalau ini cuma ular tua, yang itu ular beracun, kalau itu naga beracun. Tuhan bisa pakai segala keadaan. Tapi antara Laban dengan Yakub pun sudah pernah terjadi, yaitu pemberesan. Sekarang dengan Esau, dia sangat manipulatif. Sebelum ketemu dengan Tuhan, sebelum namanya diganti Israel, dia taruh yang paling depan itu gundi-gundinya, anak-anak dari gundinya. Dan sebelumnya dia mencoba appease hati daripada Esau dengan memberikan hadiah. Pemberian yang hadiah diam-diam itu bisa menyentuh hati. Tidak, dendam kesumat. Dan apa yang terjadi kemudian yang berikutnya, anak-anak Lea, terakhir Rachel. Dan dia di belakang. Pemimpin macam apa ini? Inilah Yakub. Tetapi begitu dijamah oleh Tuhan, dia ada di depan dan dia sujud merendahkan diri di depan Esau. Dan saat itu saya bayangkan mungkin maaf ini dia sudah pipis di celana mungkin. Tetapi apa yang terjadi? Esau datang, bukan menebas kepalanya tapi memeluk dan mencium dia. Dan luar biasa, apapun yang dia sediakan untuk Esau ditolak oleh kakaknya. Karena Tuhan juga memberkati dia sekalipun dia harus hidup dengan pedangnya. Ada berkat kelas silver, kalau ini dapatkan yang gold blessing, yang satunya silver blessing. Tapi Allah tidak pernah lupa. Kita lihat keturunan Ismail. Wah, secara ekonomi luar biasa saudara. Bukan cuma keturunan daripada Ishak, ya, ataupun keturunan dari Israel. Kita melihat, karena itu kita ini persemakmuran dengan Israel. Tapi ada Esau-Esau dalam hidup kita yang harus kita hadapi. Ketika saya bertobat saudara ya, saya cerita saya bertobat tahun 45 tahun yang lalu. Saya punya seorang teman yang musuh besar saya. Bahkan kita sudah hampir baku hantam. Nah, saya ini insinyur kok mau berkelahi. Dan pada saat itu, pada waktu saya bertobat, saya ampuni apa yang dia lakukan. Dan pertama kali keluar rumah sakit, saya bisa jalan, disembuhkan Tuhan. Saya datang ke rumahnya. Waktu saya datang ke rumah, dia pasang kuda-kuda. Saya datang dengan maksud damai, saya bilang begitu. Dan yang luar biasa, saudara. Putri daripada teman saya itu, yang dulu musuh saya, sekarang jadi jemaat kita. Bukankah itu luar biasa? Ya, saya 60 mengatakannya. Anak-anak dari orang-orang yang membenci engkau, yang menganiaya engkau, akan datang dan berkata, di antaramu ada Tuhan. Puji nama Tuhan, dan saya berdoa kiranya semua warga negara yang mendengar kerajaan Allah yang mendengarkan pesan ini, find your Esau, dan saudara tidak usah khawatir kalau Tuhan turun tangan. Tapi ketakutan itu membuat Yakub menjadi Israel. Saudara, dan saat itu dia bilang, berkati aku, siapa namamu?
Malaikat Tuhan tidak menjawab, ya. Kenapa kamu tanya namaku? Ya. Dan dia adalah Kristus sendiri. Itu adalah Kristofani, penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Kiranya Tuhan punya encounter yang baru dengan Anda dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini, berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Dengan suasana Imlek, saya ucapkan Gong Sifat Cai. Sebelumnya, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Hari yang Tuhan berikan untuk kami Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan kehadiran-Mu yang memberikan kami kelegaan Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan yang hadir dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Kami hanya serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sedang bicara kita percaya bahwa kita punya nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus kita. Haleluya. Namanya Tuhan menang.
batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, memenuhi gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Segala raja. Segala raja. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebab di dalam Engkau ada jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajarkanlah jalan-Mu, tenangkanlah hatiku, dalam mataku tetap memandang-Mu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikuti-Mu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan-Mu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkan-Mu sendiri. Ajarkanlah jalan-Mu, tenangkan hatimu, mataku tetap memandang-Mu.
Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Ajarkanlah jalanmu, terangkanlah hatiku. Dalam mataku tetap memandang, tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Tak sedetikku Kau meninggalkan kami. Kasih yang besar Kau curahkan atas setiap kami, Yesus. Sungguh ku bersyukur atas anugerah yang Kau berikan. Sungguh kami bersyukur atas karya-Mu Tuhan.
bersyukur hari ini kami mau berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan Yesus. Kami telah memuji menyembah-Mu, dan saatnya kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa. Lembutkan hati kami untuk mendengar isi hati-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, kami hadir di tempat ini Tuhan. Ada sesuatu hal yang Engkau ingin nyatakan kepada kami. Persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu. Ada hal-hal yang besar yang aku mau lakukan dalam kehidupanmu. Itu yang sering Dia nyatakan kepadamu. Tapi sering engkau bimbang dan ragu. Dan sering kau katakan, bagaimana caranya Tuhan? Tenang. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ketika engkau tenang, engkau akan mendapatkan sesuatu yang daripadanya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan sangat mengasihi. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar isi hati-Mu Bapa. Kami siap untuk mendengar isi hati-Mu. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Katakan, aku siap untuk mendengar isi hati-Mu. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Seperti biasa, katakan bersama dengan saya adalah orang yang paling diberkati dan disayang oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saya bersyukur tema tahun 2025 ini adalah The Year of Preparation, tahun persiapan. Tahun persiapan. Nah, sebelum saya mendapat tentang tema tahun persiapan ini, jauh sebelumnya Tuhan berbicara kepada hati saya begini. Dia katakan gini, persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu. Di situ. Saya tidak terlalu mengerti apa arti secara spesifik persiapkan dirimu. Mungkin kita mengerti saja dengan perkataan persiapkan, aku siap Tuhan. Di situ. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, inilah saat-saat yang menentukan untuk bagaimana kita persiapkan diri kita. Kita lihat Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan 5. Ya, kita sama-sama membacanya. 2, 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, perhatikan. Dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Waktu saya baca ayat ini, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung-gunung dan bukit diratakan. Dan setiap tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Tuhan bicara, bagaimana dengan hati kita yang berlekuk-lekuk di situ? Setiap gunung dan bukit, gunung-gunung masalah persoalan dalam diri kita,
segala gunung-gunung munafik, segala gunung-gunung kesombongan, itu harus diratakan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Persiapkan diri saudara dan saya. Ada hal-hal yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi saudara harus lewati ini semua dulu. Harus melewati. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Maka ayat kelima katakan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Saudara, nanti orang sebelah kiri kananmu, siapa mereka, siapa saya. Orang akan melihat, loh kok kamu bisa berubah ya? Wow, kok kamu bisa berubah ya? Itu persiapan Tuhan untuk saudara dan saya. Persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu. Sungguh Tuhan sendiri yang mengatakannya. Di situ. Saya bersyukur kepada Bapak Gembala. Memasuki tahun 2025 ini. Bapak Gembala adakan camp pria Betel. Ini adalah salah satu persiapan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan ini setelah adakan camp ini saya mengikuti, saya tahu, oh Tuhan ini persiapan untuk saya. Saya bersyukur ada camp ini. Saya bersyukur. Saya mengikuti camp pria sejati pertama kali di Lombok. Terus kemudian di Sumbawa rasanya ada 3 kali. Itu semua saya ikut 4 kali. Terus 1 kali saya pernah ikut di Jakarta. Ikut camp selanjutnya yang kedua punya itu saya ikut di Jakarta. Saya ikut camp itu lagi 5 kali. Dan kali ini saya ikut. Ketika itu tanggal 21 sampai 23. Ketika tanggal 21 mulai saya mau pergi. Hari itu juga karyawan saya keluar. Akan menikah. Mendadak. Malamnya baru diberitahu. Saya tidak bisa cegah. Tetapi itu tidak menghalangi saya untuk datang camp ini. Karena saya tahu ada suatu hal yang saya akan dapat di sini. Puji Tuhan. Saya melihat para pembicara ini kesaksian tentang latar belakangnya mereka. Juga peserta yang mengikuti itu semua di situ. Semua bongkar diri mereka. Mereka mau datang ke depan, bongkar dirinya mereka itu di situ. Contoh, yang dalam rumah tangga, sekalipun itu hamba Tuhan yang pembicara, dia sudah melayani Tuhan. Kurang lebih 10 tahun sudah melayani Tuhan. Tapi dalam rumah tangganya tidak beres. Tapi pada tahun 2006 dia katakan, dia ikut pria Betel ini. Di situ dia berubah. Itu sudah melayani saudara. Sudah melayani. Di situ. Di situ ubah hidupnya dia. Makanya para pengajar ini 4 orang ini. Semua apa yang mereka sampaikan itu sangat memberkati. Kenapa? Kenapa? Karena mereka mengalami. Dan mereka tidak malu berbicara di mimbar ini. Banyak orang merasa gengsi, harga diri, menjaga image diri di situ. Justru itulah apa yang mereka sampaikan, impartasi terjadi kepada setiap orang yang mendengar. Bukan informasi. Kalau kita cuma mengerti tentang firman Tuhan, tidak ada prakteknya dalam kehidupan kita. Itu cuma jemaat yang dapat disebut cuma informasi saja, tidak sampai ke dalam. Saya mengikuti pria sejati ini sudah beberapa kali. Setiap ada sesuatu yang baru. Nah, saya saksikan sedikit. Ketika saya ikut, saya melihat semua itu semua dari latar belakang. Yang menjadi pertanyaan saya selama ini. Kemarin sebelum saya ada ketemu
sama Pak Gembala, sama para pembicara makan di suatu tempat sebelum mereka berangkat. Tiba-tiba nyeletuk saya bicara, Pak, saya ingin sharing sedikit. Waktu acara itu bukan saya tidak mau bersaksi. Saya ingin bersaksi, cuman sudah banyak orang yang mengerti, yang sudah tahu tentang latar belakang saya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, saudara tahu latar belakang saya seorang gay, saya seorang homo, tidak tertarik pada wanita. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa saya menjadi seperti ini? Di situ. Kemudian teringat semua masa lalu saya. Kenapa saya harus sampaikan ini? Supaya saudara punya anak, punya cucu, punya apa, jangan mengalami seperti apa yang pernah saya alami di dalam kehidupan saya. Masa kecil saya kurang lebih sekitar 3 atau 4 tahun itu di situ. Saya sering main boneka bersama adik saya, kakak saya. Saya 5 saudara, 2 kakak perempuan, saya di tengah, laki-laki, 2 adik perempuan. Saya main boneka, main rumah-rumahan sama saudara-saudara saya. Tapi di situ orang tua saya tidak pernah melarang saya. Itu satu kesalahan. Kemudian, waktu saya sekolah SD, kan pasti ada pelajaran olahraga. Ada main sepak bola, itu sudah pasti. Waktu ketika main sepak bola, saya cuma berdiri di tengah atau di pinggir, di situ saja, tidak pernah bergerak itu di situ. Saya ingat waktu saya kelas 3 atau kelas 4, tiba-tiba itu teringat semua. Ada satu guru, pas ada momen mau hari Natal atau hari apa itu di situ, mau adakan bikin drama. Kita minta ini Kuncung, nama keren saya dulu Kuncung. Saya minta ini Kuncung, maju ke depan. Biar dia main drama, dia sebagai ibu, sebagai perempuan, sebagai ibu. Nanti dia pakai kebaya, dia bilang gitu. Saya cuma terdiam, tidak tahu apa yang saya harus lakukan gitu di situ. Karena harus nurut apa yang guru katakan di situ. Di situ. Tapi puji Tuhan tidak terjadi itu. Tapi itu membekas semua. Dan saya melihat dari orang tua saya, bapak saya sabar, baik. Dia perhatikan saya. Kalau kita makan, ada ikan papasannya saya minta, dia kasih saya. Mama, kalau ikan dia kita minta, marah dia itu di situ. Dan sering saya melihat di rumah, bapak dan mama saya sering bertengkar. Yang membuat pertengkaran itu sebenarnya mama, bukan bapak saya. Bapak saya sabar, dia cuma diam. Sampai suatu kali ketika saya sudah usia 18, 19 tahun di situ, saya pulang ke Sumbawa. Saya melihat sering bentrok, mama sering marah dengan papa saya. Sering sampai saya kasihan melihat bapak saya. Satu kali pernah terbesit dalam hati saya. Kalau saya melihat caranya mama seperti ini, saya tidak akan mau menikah. Bagaimana kalau saya menikah, istri saya juga akan terhadap mama terhadap dia bagaimana seperti itu. Pernah terbesit. Dan satu kali saya pernah lihat bapak saya. Selama hidupnya dia cuma pernah mengajar, dia mendidik saya ada 2 kali, ada kesalahan saya. Waktu saya masih kecil, mungkin umur 45 tahun, saya mencuri uang di dompet. Pas ada di saku di kamar, digantung di situ, saya ambil. Saya curi. Tahu-tahu papa saya masuk, kalang kabut, celana itu saya pasang, tahu-tahu jatuh, saya sembunyi di bawah kolong ranjang di situ. Papa saya panggil saya, dia pukul saya ingat. Dia pukul saya. Itu satu kali. Yang kedua kali, pernah di toko, bapak saya orangnya terlalu sosial. Suka bantu orang. Orang datang ke toko, minta ini, minta itu, dia kasih itu di situ. Orang belanja kadang-kadang dia tidak mau terima uangnya. Wih, saya marah dan saya jengkel. Bagaimana papa kok begini, saya marah. Di situ dia marah saya. Kamu belum apa-apa,
Kamu masih seperti ini, kamu berani sama papa gini-gini. Itu didikan papa saya. Di situ saya melihat. Tapi saya bangga dia. Walaupun mama saya keras juga di situ. Dia dari latar belakang dari orang tuanya. Mamanya sudah meninggal, masih kecil di situ juga. Di situ saya melihat mama. Dia pintar cari uang. Semuanya dia yang lakukan di situ. Dari semuanya ini, saya sampaikan pada saudara, biarlah saudara merenungkan. Satu kali, kalau ada, saya percaya Pak Gembala pasti akan adakan lagi nih. Satu kali kalau ada, saya himbau saudara, ikut. Itu akan merubah kita semua. Mengapa? Kita harus mempersiapkan diri kita. Persiapan adalah langkah penting untuk mencapai Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan saudara dan saya. Mempersiapkan diri berarti membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita siap, kita dapat melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita. Tanpa persiapan, kita mungkin akan kehilangan kesempatan untuk mengalami berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Sebenarnya saya jujur katakan, ada hal-hal yang saya pertahankan dalam diri saya. Tapi tema ini yang mengubah saya. Dan ketika ada camp pria Betel ini, itu lebih mengutamakan saya. Karena saya melihat kesaksian-kesaksian yang luar biasa di situ. Dan saya katakan, Tuhan, aku mau. Sudah banyak hal yang saya melihat Tuhan mengubah saya. Tapi masih ada titik-titik kelemahan saya di situ. Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Amin. Dengan mempersiapkan diri, kita menunjuk iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sudahkah kita benar-benar siap melangkah dalam rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup kita? Mari kita sama-sama mau belajar untuk semakin memahami betapa pentingnya persiapan itu. Dan bagaimana hal itu dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan serta mempersiapkan bagi kemuliaan Tuhan. Hal ini berbicara tentang waktu-waktu yang sudah sangat singkat. Waktu di mana setiap orang seperti sebuah layangan kertas. Ada yang bisa terbang jauh. Ada yang tidak bisa terbang. Bahkan sama sekali begitu diterbangkan langsung jatuh. Mentok. Tapi ada layangan lainnya, itu bisa terbang saudara. Dan terbawa angin jauh-jauh sekali di situ. Melampaui segala sesuatu, melampaui siapapun, dan itu kenapa? Karena mengerti bagaimana saat-saat angin bertiup. Karena itu saat-saat yang menentukan ini, persiapkanlah dirimu. Katakan samping kiri kananmu, persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu. Jangan itu cuma sebagai perkataan kayak biasa saja. Tapi itu biar mengandung profetik di dalam hidupmu. Dan kau lakukan itu terjadi perubahan. Amin. Situ. Lanjut. Kita lihat Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dunia semakin dilingkupi dengan kejahatan. Yang semakin hari semakin bertambah saudara. Bahkan begitu banyak korban. Begitu banyak orang yang mengalami penderitaan. Bahkan anak-anak kecil. Tempat yang paling berbahaya pada hari ini bagi seorang manusia itu ada di rahim ibunya. Karena begitu banyak anak-anak yang digugurkan. Mengerikan sekali pada hari-hari ini. Itu sisi di mana
dunia dilingkupi oleh dosa. Tetapi ada sisi yang lain. Kita akan melihat di dalam Matius 24 dan 25 itu ada perumpamaan, saudara. Mulai dari perumpamaan yang paling akhir dalam Matius 25, pemisahan antara kambing dan domba. Apa yang terjadi dengan perumpamaan itu? Yang terjadi dipisahkan kambing dan domba. Di hari-hari ini janganlah kita umat Tuhan yang sudah ditebus Tuhan, yang sudah bayar mahal oleh Tuhan, digolong sebagai kambing. Kenapa digolong sebagai kambing? Karena tidak punya belas kasihan dengan orang lain. Hatinya tertutup. Semuanya hanya untuk dirinya sendiri. Semuanya hanya pikirin diri sendiri. Doanya untuk kebutuhan sendiri. Tidak ada untuk orang lain. Itu namanya kambing. Perumpamaan yang kedua, itu tentang hamba yang menyimpan talentanya dalam tanah. Hamba itu dapat teguran keras dari Tuhan. Kenapa? Karena harusnya talenta itu didagangkan, dimultiplikasikan, tetapi orang itu menyimpannya di dalam hati. Kemudian, perumpamaan selanjutnya di dalam Matius 25, pemisahan antara gadis bodoh dan gadis bijaksana. Nah, jangan sampai di hari-hari terakhir ini kita ditemukan sebagai gadis yang bodoh. Kenapa disebut gadis bodoh? Karena tidak mempersiapkan yang penting, tidak mengutamakan yang penting. Hanya memikirkan bagaimana dandanannya, hanya memikirkan bagaimana rias wajahnya, memikirkan apa yang dia lakukan supaya dilihat orang hebat, keren. Di situ dia lupa ada yang lebih penting dari semuanya itu. Amin. Yang lebih penting dari penampilan luar saudara, ini yang di dalam. Amin. Di situ. Nah, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hari-hari di mana kita juga sebagai anak yang sulung dalam perumpamaan anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang itu si sulung yang diam di dalam rumah tetapi tersesat. Tidak ngerti hatinya Tuhan, tidak ada hubungannya dengan apa-apa. Begitu adiknya datang, dia menjadi marah. Dia mempertimbangkan, lihat, aku ini serius, aku ini bekerja keras, tidak membantah perkataan papa. Tapi lihat dia yang menghambur-hamburkan harta papa, memboroskannya di meja judi dan tidur dengan pelacur-pelacur. Sekarang enak saja, pulang diadakan pesta. Lalu disembelih lembu tambun oleh bapaknya. Lembu tambun itu sebenarnya itu harus untuk aku. Kenapa? Harus anak yang hilang ini. Sementara aku, dia katakan, anak kambing kecil saja untuk pesta dengan temanku tidak ada. Apa yang terjadi dengan si sulung ini? Orang ini juga termasuk anak yang hilang. Hilang di dalam gereja. Pikirannya adalah pelayanan. Pikirannya dia mengerjakan aktivitas. Dia pikir kalau pelayanan banyak, aktivitas banyak, dia berkenan kepada Tuhan. Itu bukan kekristenan. Kekristenan bukan aktivitas. Kekristenan bukan jam, bukan jumlah jam dalam pelayanan. Kekristenan adalah hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Hubungan itu yang harus ada di gereja ini. Hubungan itu yang membuat saudara dan saya bisa menerima siapapun. Saya mau tanya, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Kalau hubunganmu dengan Tuhan, engkau katakan luar biasa. Berarti hubunganmu dengan orang-orang di sebelahmu ini juga lebih luar biasa. Kalau engkau katakan hubunganmu dengan Tuhan bagus, sementara dengan sesamamu tidak, itu orang Sumbawa bilang sama kibola. Sama bohong saja itu di situ. Ini yang kita harus ngalami dalam kehidupan kita. Amin. Di situ.
Nah, terus kemudian kita lihat lagi sekarang seperti orang Farisi yang masuk ke bait Allah. Orang Farisi ini berjalan, dia melangkah dengan gagah dan percaya diri, mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti orang di belakang itu. Sementara si pungut cukai yang di belakang itu, dia tidak berani melangkah. Dia cuma membungkuk. Dia cuma memukul dada-dadanya dan berkata, Tuhan ampuni aku. Tuhan kasihanilah aku. Tuhan ampuni aku. Apa yang salah dengan orang Farisi ini? Dia mengukur orang lain dari banyak sedikitnya dosa. Besar kecilnya dosa. Tetapi si pungut cukai itu hanya melihat, hanya minta anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Ketika kita kehilangan belas kasihan dalam gereja, yang ada adalah kita punya standar atas orang lain. Kalau dosa saya lebih besar, maka saya akan melihat di gereja ini, adakah yang dosanya lebih besar dari saya? Mengukur orang lain dengan banyak sedikitnya dosa, besar kecilnya dosa, itulah yang terjadi. Itulah yang membuat kekristenan tidak berdaya. Itulah yang membuat si anak sulung hilang di dalam rumah, hilang di dalam gereja. Waktunya, lanjut. Belum, ya. Waktunya untuk berubah, bahwa kekristenan bukan aktivitas, kekristenan bukan jumlah jabatan, kekristenan bukan banyaknya yang kita tampil, tapi hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati saudara dan saya. Kekristenan itu ujung-ujungnya melakukan kehendak Bapa. Ya. Lanjut. Ya. Ini cerita tentang wanita gadis bijaksana. Wanita ini mempersiapkan diri. Dan kita pun harus mempersiapkan diri kita dengan minyak. Saya percaya bahwa minyak yang gadis bijaksana ini bawa itu bukanlah berbicara tentang Roh Kudus. Bukan. Minyak yang dibawa dalam buli-buli gadis bijaksana itu berbicara tentang minyak kesungguhan, minyak kemurnian, minyak ketulusan, dan minyak pengabdian. Setiap kita menyembah Tuhan, setiap kita melayani Tuhan, setiap kita melayani sesama di dalam kemurnian, itu mengeluarkan minyak yang mengisi buli-buli hati saudara dan saya. Amin. Setiap kita pelayanan tidak perlu dilihat oleh orang, tidak perlu dipertontonkan ke banyak orang. Minyak itu akan menetes di dalam hati saudara dan saya. Setiap kali Tuhan menggerakkan sesuatu yang harus disampaikan kepada orang-orang yang sudah Tuhan taruh di dalam hati saudara dan saya, diberikan kepada orang-orang yang hari ini mungkin dia sedang berdoa untuk makan. Mungkin dia sedang berdoa untuk ada orang yang mau dekati dia. Dia butuh pemulihan. Dan ketika Tuhan menggerakkan engkau, dan engkau berkata, ya Tuhan, aku mau siapkan sekian bungkus nasi. Ya Tuhan, hari ini aku mau pergi jenguk si A, aku mau pergi jenguk si B. Tuhan akan pimpin kepada siapa yang engkau akan tuju di situ. Lalu engkau melayani itu orang. Tidak perlu cerita kepada siapapun. Tidak perlu dipamerkan. Itu akan menjadi minyak di dalam hatimu.
Setiap kali dalam pelayanan penuh dengan kemurnian. Setiap apa yang kau ingin lakukan, bukan ingin menjatuhkan, bukan ingin menghakimi orang lain. Tapi itu keluar dari kemurnian hatimu. Setiap kali pelayanan penuh dengan pengabdian kepada Tuhan. Tidak ada rasa persaingan. Tidak punya seperti hati Kain yang membunuh Habel. Tapi penuh dengan ketulusan di hadapan Tuhan. Itu akan mengeluarkan minyak. Saudara yang dikasihi Tuhan. Minyak itu harus engkau punyai. Minyak itu bukan aktivitas pelayanan. Minyak itu bukan jam pelayanan. Minyak itu setiap kali engkau nurut. Nurut kepada siapa? Roh Kudus. Itu mengeluarkan minyak. Saya berapa hari ikut camp pria Betel. Agak kecapean. Pulang sampai ke rumah. Sibuk dengan toko. Berapa hari itu? Hari Sabtu. Doa pagi. Saya bilang ke Linda. Sama Ibu Linda. Linda, saya gak ikut besok doa pagi. Saya mau istirahat, kecapean. Apalagi hari Minggu ini, saya khotbah. Saya harus jaga kondisi saya. Saya tidur, setelah saya doa, saya belajar, saya tidur. Pulas sekali tidur. Jam 5, terbangun saya. Kenapa saya terbangun? Tiba-tiba saya dengar ada suara yang manggil saya, Koko. Kaget saya terbangun. Terus saya lihat jam 5, doa, kamu pergi. Langsung saya turun ke bawah, saya pakai celana panjang, saya cuma cuci muka. Biasanya saya pasti buang air besar dulu, saya pasti sikat gigi dulu, saya pasti ini. Itu saya akan terlambat. Saya tidak mau pergi terlambat. Saya langsung pergi, saya biasa pakai sepatu, saya jalan kaki karena saya juga olahraga itu di situ. Saya pakai sandal. Kalau saya pakai sepatu, habis waktu saya. Saya pergi. Aduh, saya bisa pergi. Saya nurut Roh Kudus. Ini yang Tuhan mau. Di dalam setiap kita ada pengalaman kelangan, pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan. Itu hal kecil. Hal kecil kita mau nurut. Minyak itu keluar dalam hidupmu. Tetapi jika setiap kali kita beribadah, setiap kali kita berdoa bersama, setiap kali kita pelayanan yang ingin dilihat oleh orang banyak, setiap kali itu palsu, setiap kali itu tidak mengandung kesungguhan, maka itu tidak akan mengeluarkan minyak. Tidak akan. Tidak akan. Minyak itu berasal dari kesungguhan yang akan masuk ke dalam hatimu. Minyak itu berasal dari ketulusan. Setiap kali kita tulus di hadapan Tuhan, maka minyak itu akan menetes dalam buli-buli hati saudara dan saya. Setiap kita melakukannya dalam kemurnian, tidak perlu ada siapapun yang melihatnya, tidak perlu dipamerkan, tidak perlu dipertontonkan. Yang ada adalah Bapamu di tempat yang tersembunyi, melihat apa yang dikerjakan dalam hatimu, maka minyak itu menetes. Minyak itu menetes. Siapkan minyak itu di dalam hatimu, siapkan dirimu di hadapan Tuhan. Karena ada hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupanmu. Amin. Di hari-hari terakhir ini, siapkan dirimu di hadapan Tuhan. Jangan mengikuti apa yang dunia
sedang tampilkan hari ini. Walaupun itu dalam bentuk gereja, jangan. Kalau bukan yang berasal dari Tuhan. Tapi ikuti apa yang Roh Kudus mau pada hari ini. Kalau seandainya hari ini pulang dalam ibadah ini, atau mungkin saat kita pulang ada dalam hatimu yang Tuhan ingin kau kerjakan, lakukan. Lakukan. Perhatikan, gadis bodoh itu meminta minyak kepada gadis bijaksana. Berikan aku minyakmu. Minyak itu aku butuh sedikit saja, karena pelitaku hampir padam. Kata gadis yang bijaksana, pergilah, belilah di warung. Tapi di hari-hari ini, saya katakan kepada saudara, minyak itu harus keluar dari kemurnian hatimu. Minyak itu bukan fisik. Minyak itu bukan yang ditampilkan. Minyak itu bergerak di dalam hati. Kejar itu. Minyak itu bergerak di dalam hatimu saat ini. Apa yang Roh Kudus katakan, lakukan itu. Kejar itu. Walaupun itu bertabrakan dengan harga dirimu, dengan gengsimu. Itu Tuhan sedang mendidik saudara rendah hati. Kuncinya. Dan inilah waktu untuk mempersiapkan keluarga. Ambil banyak waktu dengan keluarga. Jangan sampai keluarga tertinggal. Jangan sampai keluarga terhilang. Saya katakan, seorang laki-laki kegagalan hidupnya bukan karena perusahaannya bangkrut. Bukan karena hutangnya banyak. Tetapi dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Anak-anaknya pergi meninggalkan Tuhan. Itu yang sangat menyedihkan sekali. Jangan sampai anak-anak kita melihat tingkah laku kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Siapkan keluargamu. Saya katakan bahwa doa itu tidak pernah mati. Walaupun yang berdoa itu sudah mati. Berdoalah. Naikkanlah di hadapan Tuhan. Sebutkan nama-nama keluargamu di hadapan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan bergerak di dalam kehidupanmu. Siapkan orang-orang yang bersama-sama denganmu. Inilah waktunya untuk mendengar. Sekali lagi saya ulangi. Siapkanlah orang-orang yang bersama-sama denganmu. Inilah waktunya untuk mendengar banyak orang. Bukan waktunya banyak berbicara kepada banyak orang. Ada banyak orang yang tidak bisa mendengar. Dan tidak mau mendengar. Itu saya dulu. Saya pernah ingat mama saya katakan pada saya. Waktu itu saya belum bertumbuh. Waktu itu saya kadang kesal dengan mama. Ketika dia ngomel gini, saya lari, saya tidak mau mendengar. Di situ Tuhan katakan pada saya. Ketika engkau menghadapi masalah, kamu jangan lari dari masalah itu. Masalah itu terus akan mengejar kamu. Tapi kamu hadapi masalah itu dengan bergantung padaku. Sampai mama katakan pada saya apa? Saya ngomong dengan kerbau. Satu kali mama ajak ngomong lagi. Saya tahan. Saya sakit dengar. Tapi Tuhan bilang, kamu dengar. Saya ingat waktu itu di kamar. Mama ngoceh semua hal apa-apa itu, ngomel di situ. Saya mau lari dari kamar itu. Saya ingin keluar dari rumah itu. Rasanya saya tidak tahan.
Roh Kudus bilang sama saya, kamu peluk mamamu. Minta ampun, minta maaf dengan dia. Apa? Saya harus peluk dia? Saya harus minta maaf? Ini bukan salah saya Tuhan. Salahnya mama. Kalau kamu mau mamamu berubah, kamu yang berubah. Saya ingat mama duduk di ranjang itu, saya di sebelahnya. Saya peluk dia, saya berlutut. Ma, saya minta maaf ma. Saya yang salah ma. Ngoceh terus saya dengar. Di situ saya mulai banyak belajar mendengar. Setelah menikah, sudah bertumbuh, sudah punya anak. Dengan istri saya juga. Kadang-kadang saya mengulangi hal yang sama juga. Apa yang istri saya ngomong, capek dengar kadang-kadang seperti itu. Sampai istri saya pernah ngomong, tapi ini dulu. Aku iri dengan orang-orang yang konseling dengan Koko itu. Koko bisa dengar mereka berjam-jam. Tapi dengan Aisyah, Koko tidak mau. Dalam hati saya, masih mau salahkan dia. Dalam hati saya, karena kamu gini, karena kamu gitu. Tapi tapi saya mau mengalami, saya mau bertumbuh. Saya sebagai kepala keluarga, saya sebagai imam, saya yang berubah. Saya yang berubah. Ketika saya bisa mengalami dengan mama saya bisa mau mendengar. Dengan istri saya mau mendengar. Akhirnya dengan orang lain pun saya mau belajar mendengar. Kapasitas orang yang mendengar itu yang sangat dibutuhkan. Karena itu yang menjadi beban doa kita di hadapan Tuhan. Satu kali saya ke Surabaya. Ada seseorang yang sudah lama saya tidak berjumpa dengan dia. Dan dia tahu saya ada di Surabaya, dia bel saya. Ko, bisa saya pingin ketemu sama Koko? Akhirnya kita ketemu di satu rumah makan. Saya dengan istri saya pergi makan di sana, dia dengan suaminya, dengan anaknya. Terus sharing sambil makan. Dari A sampai Z pergumulannya dia ceritakan semua itu di situ. Dia ceritakan semua itu. Saya mendengar. Ada saat-saatnya orang-orang yang kita hadapi, kita cuma mendengar. Ada saat-saatnya ketika orang terlalu banyak cerita dulu. Kadang-kadang saya capek mendengar. Saya patahkan apa yang dia katakan di situ. Terus saya jelaskan gini. Karena seperti capek. Itu keliru saudara. Tuntaskan dia sampai dengan unek-uneknya sampai dia keluar. Justru di situ dia mengalami kelepasan. Setelah dia cerita gitu, saya kasih masukan. Cuma sedikit, tidak banyak ngomong. Tapi ketika doa, ingat saudara. Ketika saya doa, di rumah makan itu juga. Ketika saya doa, dia nangis. Tuhan jamah, Tuhan lawat dia itu di situ. Pastikan saudara dan saya mau mendengar istrimu. Mau mendengarkan orang tuamu. Siapkan orang-orang yang bersama dengan saudara. Itulah waktunya. Karena waktunya tidak lama lagi. Tidak banyak waktu. Apalagi ada orang-orang yang error-error. Dulu saya orang yang error-error. Saya harus akui. Saudara dan saya juga harus sadar. Tuhan, aku inilah orang yang error. Saya akui. Tapi saya mau berubah. Saya harus akui. Di situ. Saya mau berubah. Ketika dengan kerendahan hati saya mau lakukan hal itu. Tuhan kasih saya kemampuan. Sebenarnya tidak mungkin mau melakukan. Masih jaga harga diri dan gengsi. Tapi karena Tuhan mau lakukan. Saya mau lakukan. Hasil dari semuanya itu apa?
hasil dari semuanya itu, saya menang atas diri saya sendiri. Dan saya lebih sehat dari dulu. Saya lebih sehat. Dulu sedikit-sedikitnya masuk angin. Pijet, kasih kerik di situ. Tapi sekarang saya lebih sehat, kelihatan saya lebih muda, makanya dipanggil Tuhan muda di situ. Itu anugerahnya Tuhan. Lanjut, Efesus 5 ayat 17, lagi sedikit. Janganlah bertindak sembrono, melainkan carilah dan lakukan apa yang dikehendaki Tuhan dari saudara. Ayat ini berkata, janganlah bertindak sembrono. Di hari-hari terakhir, jangan keraskan hatimu. Ketika Tuhan sedang mendobrak hati kita, perhatikan. Ketika Tuhan sedang mendobrak hati kita, itu tanda Tuhan menyentuh hatimu. Tuhan menjamah engkau. Dan jangan kau keraskan hati. Jangan bertindak sembrono. Ketika suatu kali kita mengalami sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, sebagai sebuah teguran dari Tuhan, jangan keraskan hati. Biarkan engkau membuka hatimu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini hatiku. Aku mau dijamah, aku mau disentuh, aku mau seperti yang aku punya dulu. Ketika awal-awal kita mengenal Tuhan, kita diberkati, kita dituntun, kita dipimpin Tuhan. Tetapi jangan mandek sampai di situ. Ada langkah yang kau harus naik terus. Seperti yang saya katakan, harga diri itu. Ayat ini berkata, jangan bertindak sembrono. Keputusan-keputusan penting libatkan Tuhan. Keputusan-keputusan apapun yang hari ini saudara masih di dalam persimpangan jalan, libatkan Tuhan, sertakan Tuhan, biar Tuhan itu muncul di dalam kehidupanmu. Lanjut. Setiap langkah kita haruslah berasal dari Tuhan. Perhatikan. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Apa yang dibangun oleh Tuhan itu kekal. Tapi apa yang tidak dibangun oleh Tuhan, termasuk pelayanan, itu akan rubuh. Apa yang ditanam oleh Tuhan, itu akan bertumbuh. Tapi apa yang tidak ditanam oleh Tuhan, itu akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Suatu kali Abraham pernah berdoa, dia meminta anaknya Ismail supaya hidup di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, tidak. Anak yang lahir dari rahim istrimu Sarah, itu yang diizinkan hidup di hadapanku. Kepadanya aku akan buat perjanjian. Perhatikan, ada orang-orang pelayanan membangun pelayanannya dengan Ismail. Sebagian dari Tuhan, sebagian dari caranya sendiri. Tuhan mau kita ikut caranya Tuhan. Kalau kita pakai dengan caranya kita sendiri, itu semua kebodohan kita, keangkuhan kita, semuanya itu untuk apa? Supaya orang katakan, oh hebat kamu ya, oh hebat kamu ya. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak mau. Terima kasih. Ada orang-orang pelayanan membangun pelayanannya dengan Ismail. Sebagian dari Tuhan, sebagian dengan caranya sendiri. Sebagian berasal dari Tuhan, tapi caranya dengan caranya sendiri itu melahirkan Ismail. Kita lanjut. Efesus 5 ayat 18, ini ayat yang terakhir.
Ini ayat firman Tuhan yang mudah untuk dimengerti. Sebab anggur, hal itu dapat membinasakan kamu secara rohani. Tetapi penuhlah dengan roh. Ayat 17, ayat yang 18 yang barusan kita baca, itu memisahkan. Ayat ini memisahkan juga. Ada orang yang mabuk dengan dunia ini. Tapi Tuhan mau kita mabuk penuh dengan roh. Ada orang-orang pelayanan yang hatinya sudah duniawi, kecenderungannya selalu duniawi. Semuanya tampil mudah, semuanya disampaikan mudah, sudah menjadi kebiasaan. Cuma di mata Tuhan, Tuhan melihatnya apa? Tuhan melihat kita penuh dengan roh. Atau mabuk, Tuhan mau kita pilih, kita penuh dengan roh atau mabuk dengan anggur duniawi. Kita boleh pilih yang mana. Tapi saya percaya di tempat ini pilih penuh dengan roh. Orang-orang di luar itu yang mengikuti cara duniawi. Hal-hal yang seperti ini, saudara lihat, si gadis bodoh itu ketika pulang, apa yang terjadi? Waktu dia berkumpul dengan gadis-gadis bijaksana, waktu dia pergi membeli minyak, ketika dia kembali ke tempat itu, kok sepi ya? Tempat waktu dia nongkrong dengan teman-temannya. Tapi waktu itu banyak orang, sekarang kok sepi? Minyak sudah ada di tangannya. Makanya dia datang ke tempat pintu pesta. Dan dia mengetuk pintu itu. Mulai dari ketukan pelan-pelan. Sampai dengan ketukan yang lebih keras. Sampai dia pukul keras pintu tersebut. Dia katakan, Tuhan, bukakan pintu Tuhan. Hari-hari terakhir ini ada orang-orang yang seperti itu. Mengetuk pintu, tapi pintu sudah ditutup. Pintu sudah ditutup. Dan dia berkata, seperti gadis-gadis bodoh ini, Tuhan, berikanlah aku kesempatan. Kalau kemarin aku mengabaikan, tidak membawa minyak, aku akan bawa minyak banyak Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh. Tuhan, aku tidak mau main-main, aku serius Tuhan. Cuman waktunya sudah terlambat. Sudah terlambat. Hidara marasa. Hari-hari ini juga seperti itu. Akan terjadi pemisahan. Gereja seperti gadis bodoh. Dengan gereja menjadi gadis bijaksana. Gereja yang menjadi seperti kambing. Dan gereja seperti anak domba. Gereja menjadi hamba yang bijaksana. Yang melakukan tugas dan berkenan di hati Tuhan. Tapi ada gereja yang menjadi hamba yang jahat dan malas. Saya mengasihi saudara. Ujungnya kekristenan itu bukan aktivitas. Ujungnya kekristenan itu bukan apa yang dilihat oleh orang. Ujungnya kekristenan itu apa yang dilihat oleh Bapakmu yang berada di tempat tersembunyi. Dan ujungnya kekristenan itu berkenan kepada hati Tuhan. Dan ujungnya kekristenan itu sebuah persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan, kalau Engkau bisa mengubah hamba-Mu, dulu yang hidup bergelimpang dalam dosa, dulu yang sombong, yang sering menyalahkan orang lain, yang sering menghakimi, dan Kau bisa ubah hamba sehingga boleh berdiri di tempat ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba berdoa, kuatkan dan teguhkan hati-Mu. Tuhan sangat mengasihi-Mu. Ingat, setiap apa yang saya sampaikan, sebelum saya sampaikan firman yang selalu saya katakan,
Saya adalah orang yang paling diberkati dan disayang oleh Tuhan. Setiap hari itu saya katakan, walaupun mungkin saat itu saya masih jatuh dalam dosa, walaupun saat itu saya tidak mengikuti Dia, tapi saya katakan, Tuhan, aku mau, Tuhan. Aku tahu Engkau memberkati aku tahu Engkau sangat sayang padaku. Dan saat-saatnya ketika Engkau membuka hati, lawatan itu terjadi dalam hidupmu. Terima kasih. Apa yang hamba sampaikan Bapak itu terbatas, sangat terbatas. Tapi Engkau Roh Kudus, Engkau tidak terbatas. Engkau akan memberi kemampuan kepada setiap kami, termasuk hamba-Mu. Sampai detik ini pun Tuhan, aku tetap membutuhkan Engkau. Aku tidak mampu. Aku tidak mampu tanpa Engkau. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang boleh meneguhkan kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menyelidiki setiap hati kami Bapa. Setiap tanah-tanah hati yang masih keras Tuhan lembutkan. Jalan-jalan yang belum rata. Setiap lembah-lembah yang ada Tuhan, biar menjadi tanah yang rata. Kau persiapkan kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan. Untuk kami benar-benar mempersiapkan diri kami masing-masing Tuhan. Menjadi orang-orang yang bijaksana. Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati hamba-Mu Pak Tony yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar urapan Tuhan terus mengalir dalam kehidupannya. Diberkati seluruh keluarganya Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. Buat pemimpin kami, Bapak Presiden kami yang baru Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Kau berkati, Kau tolong hamba-Mu. Hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Kau taruh dalam hati hamba-Mu ini Tuhan. Supaya Bapak Presiden kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Tuhan berkati setiap menteri. Ya Tuhan, untuk membawa Indonesia di dalam kemajuan yang lebih lagi. Kami juga memberkati kota kami Sumbawa. Cuaca yang ada hari-hari ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Kami percaya keamanan ada, kesejahteraan ada atas kota kami Tuhan. Diberkati Sumbawa dengan shalom yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat yang daripada Tuhan mengalir atas kota kami. Diberkati usaha orang-orang di Sumbawa. Diberkati sawah, ladang, hasil laut. Diberkati di dalam nama Yesus. Bahkan hati orang-orang Sumbawa adalah hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mau mencari Tuhan. Diberkati dengan roh yang takut akan Tuhan atas orang-orang Sumbawa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami boleh ada di kota ini Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu boleh menjadi berkat Tuhan. Dimanapun Engkau menempatkan kami Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami mengucap syukur Bapak. Buat pagi hari ini kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami Tuhan. Kami percaya dengan iman, kami mempersiapkan diri kami Tuhan. Untuk sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan di gereja kami. Persiapkan kami mulai dari saat ini Tuhan. Untuk segala sesuatu yang harus kami kerjakan. Kami tetap percaya izin pembangunan itu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang menyediakan buat kami. Tepat pada waktu-Mu sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memberikan juga persembahan umum untuk memperluas kerajaan Tuhan di kota kami. Diberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, baik yang hadir pada hari ini maupun yang belum sempat hadir, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih, kami mengucap syukur,
Kami membawa doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 2 Februari 2025 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama dalam keluarga kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silakan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 6 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa langsung melakukan transfer ke nomor rekening berikut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa. Dan ikuti kami di sosial media Facebook dan Instagram @rocksumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai hari ini bukan karena kuat, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena kamu bilang semua tak mampu dapat berdiri tegak. Terima saya kau bilang. Oke, sekali lagi ganti lagu. Siapa kita? Pria Bethel Indonesia. Siapa kita? Pria Bethel Indonesia. Pria Bethel Indonesia. Gaspol, gaspol, gaspol. Dari Pria Bethel Indonesia menuju Bapa sepanjang kehidupan. Oke, kami mengucapkan terima kasih untuk segala dukungannya. Saya percaya kita semua berdoa untuk ini. Dan satu hal yang kita sadari bahwa seorang laki-laki itu penting di hadapan Tuhan. Kalau seorang laki-laki itu bertobat, maka seluruh keluarganya akan diberkati. Tetapi kalau seorang laki-laki atau seorang bapak itu melakukan dosa, maka seluruh keluarganya akan ikut merasakan dosa seperti yang terjadi pada Adam. Dan kita masih punya waktu. Oke, saya minta waktu sama koordinator ibadah 2 menit ya, boleh? Satu orang saya minta Tony untuk maju. Sebenarnya saya mau panggil Pak Ketua Pria Bethelnya tapi tidak datang ya. Yang ikut nih kayaknya cuma 2 orang, Pak Steve dengan Pak Tony, silakan. Pak Steve. Kita mau dengar apa yang dari mereka, dari Pak Tony Setiono tadi kan sudah ya. Sekarang kita dengar dari Pak Tony lagi. Tony Masangin. Apa Pak yang Bapak dapat dari Pria Bethel? Pak jangan lama-lama ya. Soalnya Pria Bethel ini kemarin curhatnya itu kasih waktu 5 menit. Kita bagi 1 menit lewat semua. 1 menit sekarang. Apa yang saya dapat kemarin, puji Tuhan luar biasa. Saya punya satu gambaran begini. Ada roti pernah kita makan. Tapi
roti yang sama kita makan kemarin itu jadi beda. Itu yang saya dapat. Jadi satu hal yang saya dapat luar biasa itu, saya harus banyak melihat mimpi istri saya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengambil banyak waktu lagi dengan keluarga. Yang terakhir yang saya dapatkan itu apa? Apa namanya? Bagaimana melihat apa yang sudah Tuhan pernah kerjakan dulu, itu masih terjadi sampai hari ini. Dan yang paling penting buat saya itu bagaimana saya pernah gagal dan waktu saya bangkit dan saya memiliki orang-orang yang luar biasa yang membuat saya bisa naik lagi dan bisa berada sampai hari ini. Itu yang membuat saya belajar kemarin. Terima kasih Tuhan. Ternyata bukan saya sendiri yang saya melihat ada orang-orang kok mereka bisa berubah. Dan saya mau nanamkan dalam satu prinsip saya tidak gagal. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan buat Tony. Ya, salam. Kadangkala saya pribadi merasa, seperti apa yang Koko bilang tadi, sudah berkali-kali selama saya di Denpasar mengikuti hal ini. Tapi memang kemarin banyak hal. Pertama memang selalu bicara terbuka dan rendah hati. Bagaimana bisa terbuka kalau tidak ada rendah hati? Karena merasa diri rohani terlalu tinggi. Yang kedua tentang bicara juga ketekunan. Tidak tekun, tidak taat. Bagaimana mencapai apa yang tema tahun ini begitu keras sekali, tahun persiapan. Banyak hal sekali memang seperti apa yang Kotoni bilang tadi bahwa ada hal yang baru yang kita terima, yang saya terima. Saya dah bilang kita, yang saya terima, yang saya ikut. Apalagi seorang laki-laki kan tentang romantis ya, jarang. Memang sih di rumah selalu panggil yang sayang ya. Dan memang itu saya juga di anak saya. Karena saya selalu punya prinsip kerajaan itu mulai di rumah. Pribadi saya, keluarga saya, nanti dampaknya ke orang lain. Karena saya hadir dimanapun, orang sakit kalau bisa tanpa doa terlepas, sehat gitu loh. Bukan susah lagi, terhibur. Itu prinsip saya. Pak, bagaimana? Itu pertanyaan. Bapak mau pelayanan, tiba-tiba ada masalah. Apakah masalah keluarga? Apa Bapak lanjut? Saya doa dulu. Kemarin diteguhkan sama Kak Abraham waktu dia pergi ke daratan Flores, nyebrang dari Sape. Tiba-tiba dia ingat istrinya. Roh Kudus sangat bicara, pulang. Istrimu nangis. Dia pulang saudara, balik lagi kembali ke rumah minta peluk dengan istrinya. Itu tuh ya memang iya. Ya. Tapi memang ada momen tertentu memang ya. Nah, karena saya pernah alami juga hal yang sama seperti itu, ya saya harus beres dengan keluarga, harus sama-sama. Jadi memang kerajaan Allah itu memang mulai pribadi sendiri. Saya bersyukur banyak perkara yang lain lah, tapi yang jelas bahwa saya harus maju untuk mencapai tujuan itu ke depan. Ya, kehadiran saya harus menjadi jawaban buat semua orang. Kita hadir, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang putus harapan diberi pengharapan. Karena kuasa sudah berikan pada kita. 1 Yohanes 1 ayat 12. Dan kuasa sudah berikan pada saya harus transfer kepada orang lain yang membutuhkan pelayanan pemulihan ini. Tuhan berkati. Makasih Kak Turi. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan. Kalau tadi lihat yang joget-joget itu Bapak Ibu Saudara lihat yang joget-jogetnya. Bapak Ibu Saudara dah lihat yang nangis-nangisnya. Jadi nangis-nangisnya itu udah di syuting memang supaya nanti dialami. Jadi seorang laki-laki disuruh ungkapkan semua dengan istri. Waktu kita lakukan itu, istri juga ungkapkan semua kekesalannya, istri ungkapkan. Dan kita mendengar, baru kita tahu kita nih sosok yang baik hati, sosok yang sudah benar atau belum. Nah, saya harap ini lagi kita rancangkan, sungguh sayang Pak Herlim Boy yang diangkat sebagai ketua Pria Battle tidak hadir minggu ini. Kita sedang rancangkan untuk diadakan bulan Agustus. Tapi nanti akan diumumkan. Nah, kalau bisa saya harapkan semua terutama laki-laki. Yang laki-laki usahakan ikut. Yang perempuan nanti mengikuti. Oke? Dan saya juga mengumumkan ada pengumuman tambahan. Karena tadi tidak diumumkan.
Jadi untuk minggu ini ibadah doa sumbawa berdoa ditiadakan karena mohon maaf kita ada imlekan, jadi ada beberapa orang yang keluar kota dan sebagainya. Jadi sekali lagi untuk minggu ini ditiadakan, minggu depan akan kembali lagi. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Ku. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan adalah Allah yang dekat. Dia bukan Allah yang jauh. Ketika Dia membuka jalan untuk kita memperbaiki hubungan kembali dengan Dia, keputusan ada di tangan kita. Apakah kita mau membawa hati kita, hidup kita kepada Tuhan, untuk kita dipulihkan dalam segala hal. Ketika hubungan dengan Tuhan dipulihkan, maka hubungan dengan saudara-saudara akan dipulihkan. Hubungan dengan pasangan akan dipulihkan. Hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan siapa saja kita ditempatkan akan dipulihkan. Dan terimalah pemulihan daripada Tuhan dan terimalah kerelaan daripada Tuhan sendiri yang turun kepada Bapak Ibu Saudara, yang menaungi saudara dan memberikan kekuatan kepada saudara semua untuk dapat menjadi berkat dimanapun kita berada dan nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah semuanya itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya sudah menerimanya, katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.